Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan aku Sindu Mahlendra di channel Sin Indo. Nah teman-teman, di konten kali ini aku akan bahas tentang karambit ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebenarnya itu konten kali ini itu menembusi komentar dari penonton aku ya teman-teman. Di video aku yang di atas ini, video tentang pembahasan tentang Blaze karambit ini teman-teman, desain aku yang terbaru. Nah, ada penonton yang berkomentar seperti ini teman-teman, penjelasan saya ngawur seperti itu ya. Terima kasih udah memberikan kritik terhadap karya saya atau terhadap video saya. Dengan begitu saya bisa menjelaskan detail lebih lanjut mengenai perkembangan karambit di saat ini ya. Jadi sebelumnya teman-teman perlu diketahui ya, senjata karambit ini itu berasal dari Minangkabau, Indonesia. Ori, otentik, asli dari Minangkabau, Indonesia teman-teman. Nah, karambit itu terinspirasi dari cakar harimau. Jadi orang Minangkabau pada zaman dahulu terinspirasi oleh harimau yang sedang bertarung teman-teman, dan menggunakan cakar sebagai senjata. Nah di situ orang Minangkabau menciptakanlah senjata karambit ini teman-teman. Sebelumnya karambit dulu itu nggak ada ringnya seperti ini teman-teman, nggak ada ring seperti ini. Jadi cuman handle dan bilah seperti ini aja. Jadi seperti pisau, cuman dia itu pisaunya melengkung, bilahnya melengkung seperti cakar harimau ya. Jadi nggak ada ringnya, cuman seperti ini aja. Memegangnya seperti ini atau seperti pisau biasa ya, seperti ini atau seperti ini. Jadi macam-macam. Nah, dengan berkembangnya waktu karambit, muncullah karambit dengan desain diberikan ring di handle-nya. Tujuannya adalah supaya karambit ini tidak gampang direbut oleh lawan. Seperti itu teman-teman. Kalau ada ring seperti ini, manfaatnya banyak banget teman-teman. Kita bisa menjangkau lawan yang tidak terjangkau saat menyerang seperti ini. Seperti ini tidak terjangkau. Nah, kita bisa menggunakan flipping seperti ini. Dia akan memanjang teman-teman. Kita mengait atau menyayat, akan terkena lawan yang jaraknya nggak terjangkau saat kita menggunakan genggaman seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, kita bisa menjangkaunya dengan flipping seperti ini. Seperti itu fungsi dari ringnya itu ya teman-teman. Nah, berkembang lagi karambit setelah dibawa oleh perantau Minangkabau ke berbagai penjuru wilayah ya teman-teman, di luar negeri, terutama di Filipina, Malaysia, dan sekarang karambit sudah sangat berkembang bahkan sampai ke dunia barat, ke negara barat ya teman-teman. Nah, disitulah terciptanya karambit modern teman-teman, dengan menggunakan material-material tentunya yang modern juga. Sebenarnya karambit pada zaman dahulu itu ada yang karambit berpamor ya, tempat lipat tentunya, dengan metode tempat lipat seperti pada senjata-senjata pada zaman dahulu itu menggunakan tempat lipat semuanya. Nah, sekarang karambit itu bisa digunakan baja hari ini itu banyak banget teman-teman. Material baja hari ini tuh sangat-sangat banyak. Ada baja modern ya tentunya, ada K110, N695, Slipner, D2, C3, dan lain sebagainya. Dan karambit yang saya gunakan ini adalah menggunakan material bahan baja HSS teman-teman. Nah, baja HSS ini itu sangat tahan karat,
ya teman-teman, sangat-sangat tahan karat, ulet, jadi dia tidak mudah berkarat dan juga tidak mudah patah saat terjatuh ya. Saat digunakan untuk freestyle itu tidak mudah jatuh teman-teman. Tidak mudah jatuh, tidak mudah patah. Karena kalau kita menggunakan baja-baja yang berkarbon tinggi ya, kita membuat karambit dari baja yang berkarbon tinggi dan kromiumnya di bawah 12%, bahkan jauh di bawah 12%, seperti baja SUP9 atau baja per. Seperti itu, kalau salah sepuh ya teman-teman, itu pasti kalau saat terjatuh atau terbentur benda keras, karambit itu akan patah teman-teman. Bisa patah di bagian bilahnya, kan yang disepuh kan bagian bilah sini ya, bagian bilahnya ini yang disepuh, yang di hardening ya, bagian sini. Nah, kalau penyepuhannya salah pakai baja-baja modern, baja SUP9, baja per ya, itu bisa patah teman-teman kalau salah penyepuhannya. Nah, kalau ini baja HSS tipe S45C ini, itu dia kromiumnya di atas 15% teman-teman, bahkan 17% ya. Jadi dia sangat tahan karat, kandungan karbonnya juga cukup, jadi dia cukup awet tahannya, asalkan digunakan pada target yang empuk ya teman-teman, seperti kulit ya, kulit. Nah, seperti itu, kulit, daging, seperti itu, dia akan sangat awet teman-teman, tajamnya. Dia akan sangat-sangat awet. Kecuali kalau kita gunakan karambit berbahan baja XS ini untuk memotong kayu, ya, kayu yang keras, kayu kering, seperti itu, kemungkinan dia sedikit berkurang ketajamannya, ya. Kalau keperluan untuk seperti memotong kayu-kayu kering, kayu-kayu keras, kita menggunakan kandungan baja yang kandungan karbonnya tinggi teman-teman. Jadi situ dia akan awet, tapi ya itu tadi syaratnya, penyepuhannya harus benar ya teman-teman. Nah, menyambung penjelasan saya ini menyambung pada komentar teman kita ya, yang berkomentar kalau penjelasan saya karambit bliss ini itu ngawur teman-teman. Nah, setelah saya pelajari tentang video saya yang sebelumnya ya, yang membahas tentang karambit bliss ini, itu ada 2 poin teman-teman. Ada 2 poin. Yang pertama, mungkin dia hanya menonton video saya pas waktu saya menjelaskan bahwa karambit bliss ini itu bisa digunakan untuk keperluan hiking. Dan di hiking itu saya menjelaskan bisa digunakan untuk memasak ya teman-teman, untuk memasak atau memotong, seperti itu. Mungkin dia sampai situ dia skip videonya atau nggak lihat video sampai habis gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Atau juga kemungkinan saudara kita ini tidak mengerti atau belum mengerti perkembangan karambit sampai detil saat ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nggak apa-apa, itu namanya juga, kalau saya juga belum tahu ya, kemungkinan saya komentarnya di video-video orang lain ya mungkin ya ada salahnya teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak boleh menyalahkan dia, nggak boleh menyalahkan orang lain ya, karena dia mungkin belum tahu perkembangan karambit hingga saat ini. Jadi teman-teman, saat saya menjelaskan bahwa
karambit glaze ini itu bisa digunakan untuk keperluan hiking, yaitu memasak. Mungkin dia berkomentar penjelasan saya ngawur, teman-teman. Gak apa-apa. Kenapa saya bilang kalau karambit glaze ini bisa digunakan di berbagai keperluan ya teman-teman, karena saya beri nama karambit blaze ini itu harapannya, jadi gini teman-teman, blaze itu berasal dari bahasa Latin teman-teman, yang berarti teman baik. Jadi harapannya karambit blaze ini bisa digunakan, bisa menjadi teman baik saat hiking ya, keperluan hiking, camping, dan juga di saat kita berada di tempat sepi yang rawan tindak kejahatan seperti itu. Nah, kalau dia berpikir karambit itu digunakan untuk memasak itu sebagai hal lucu atau penjelasan yang ngawur, ini saya berikan video tentang Dede Inun ya. Dede Inun menggunakan karambit sebagai alat bantu memasak seperti itu. Ini dia videonya teman-teman, kalian bisa lihat cuplikannya seperti ini. Ini video Dede Inun. Jadi dia lagi masak menggunakan karambit teman-teman. Nah, selain itu kita juga tidak memungkiri teman-teman, tidak memungkiri senjata karambit ini sudah berkembang pesat sekali teman-teman. Dari segi material yang digunakan, dari segi bentuk, dari segi penggunaannya. Jadi karambit tidak digunakan serta-merta hanya untuk sebagai alat bela diri saja. Karambit bisa digunakan sebagai kesenian freestyle ya teman-teman, kesenian freestyle karambit teman-teman. Seperti halnya pisau, apa ya namanya, pisau kupu-kupu itu apa ya namanya, pisau kupu-kupu lah, balisong ya, pisau balisong itu seperti itu ya. Memang dulunya bisa digunakan untuk masak ya kan, saat camping, hiking ya bisa digunakan untuk masak, namanya pisau kecil ya kan. Nah, perkembangannya juga saat ini bisa digunakan sebagai freestyle balisong seperti itu. Nunchaku seperti itu. Dulu nunchaku juga sebenarnya alat pertanian teman-teman, alat pertanian pada zaman Jepang dulu ya. Itu sebagai alat pertanian. Nah, sedangkan para petani ini diganggu oleh penjahat-penjahat. Nah, nunchaku ini digunakan sebagai alat bela diri teman-teman. Nah, berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, saat ini nunchaku ada kompetisinya, bahkan freestyle nunchaku teman-teman. Jadi kita tidak boleh menutup diri bahwa senjata karambit ini yang luhur ini itu sudah berkembang teman-teman. Bahkan karambit itu di dunia medis, di militer barat, di tim medisnya ya, itu menggunakan karambit teman-teman sebagai alat bantu untuk operasi ya, seperti itu. Nah, karambitnya kalau digunakan untuk sebagai perlengkapan medis militer barat itu kecil teman-teman, seperti ini teman-teman di video ini ya. Dia kecil, simple seperti itu, karena biar nggak, kalau karambitnya gede seperti ini, ditaruh sini ya kan, ditaruh sini, taruh pinggang, agak mengganggu teman-teman. Dan juga kalau dibuat untuk merobek kulit, agak mengganggu juga kan, pegangannya besar banget. Nah, itu didesain karambit, muncullah desain karambit untuk keperluan medis dunia militer teman-teman. Seperti itu, kita harus menerima perkembangan zaman mengenai karambit ini teman-teman. Nah, ini saya akan tunjukkan desain saya, karambit saya ya teman-teman. Ini desain karambit saya yang pertama. Ini Garuda Inyak Balang. Kita buka ya. Nah, ini dia karambitnya. Ini Garuda Inyak Balang. Seperti ini.
Ini juga sama, saya tetap menggunakan material bilahnya menggunakan baja HSS S45C ya teman-teman. Dan desain ringnya ini khas desain Shin Indo teman-teman. Karabit Shin Indo pasti desainnya seperti ini. Ini memang buat ciri khas saya ya, desain karabit Shin Indo. Nah, ini desain saya yang pertama dan unik teman-teman. Di sini ada kepala macan ya, kepala harimau, dan di sisi satunya ada kepala burung, burung Garuda teman-teman. Seperti itu. Nah, ini itu filosofinya. Karabit kan terinspirasi dari cakarnya harimau ya. Dan karambit itu asli dari Minangkabau, Indonesia, teman-teman. Nah, ini Garuda. Jadi filosofi karambit Garuda Inyak Balang ini itu menunjukkan bahwa karambit adalah senjata khas asli Minangkabau, Indonesia, teman-teman. Seperti ini. Ini juga nyaman sekali saat digunakan freestyle. Nah, dan karambit desain saya yang kedua, saya tunjukin teman-teman. Nah, kalian bisa lihat detail penjelasannya, karabit-karabit desain saya itu ada di playlist saya, di playlist karabit ya. Nah, ini yang kedua, tetap desainnya adalah menyerupai icon Panther ya. Ini di sini, ini telinganya ya teman-teman. Ini telinga, ini bagian matanya, di sini ini mata ya, dan ini taringnya teman-teman. Ini taringnya ya. Jadi menyerupai icon Panther. Seperti itu. Dan ini karabit ini saya beri nama Bad K karena dia menyerupai kelelawar teman-teman. Ini sayapnya ya, kelihatan nggak ya? Nah, sayapnya jadi bilahnya agak unik, yang tajam ini teman-teman. Dia ada lengkungan-lengkungannya seperti ini. Kalau menyayat daging ya, seperti gergaji teman-teman. Jadi tajam dua sisi, yang sini dan juga yang sini, ini tajam. Kalian bisa lihat reviewnya di playlist saya, karambit Bad K ya. Seperti ini. Ini juga sangat nyaman sekali digunakan untuk gerakan freestyle ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita masukkan lagi teman-teman. Kita lanjut lagi di desain karabit aku yang ketiga, yaitu Zion. Ini Dark Zion. Dark Zion karambit. Materialnya yang saya gunakan tetap menggunakan baja HSS tipe S45C. Nah, bedanya untuk handle-nya ya teman-teman. Untuk handle-nya ini yang sini kan tetap pakai mikarta, saya pakai mikarta, ini juga mikarta. Nah, sarungnya ini pakai kulit nabati ya, kulit sapi. Sedangkan di Dark Zion ini saya menggunakan material sarungnya ini dari Kydex teman-teman, dari Kydex. Dan juga ini yang unik dari Dark Zion. Nah, dia ada aksesoris kuningan di sini teman-teman. Ada aksesoris kuningannya, tribal kuningan ya. Bentuknya lebih panjang dari karabit-karabit saya, desain saya yang sebelumnya. Ini lebih panjang, lebih melengkung ya, lebih melengkung. Nah, seperti ini. Tetap ini desain ciri khas karabit Shin Indo, ringnya ya. Ini juga sangat nyaman sekali saat digunakan freestyle teman-teman. Ya, Dark Zion.
Ini yang paling mewah kalau menurut saya teman-teman, dan paling paling ngeri bentuknya. Ya, saya terinspirasi dari bentuk sabitnya Grim Reaper teman-teman. Nah, Kydex ini juga bisa digunakan sebagai dikalungin ya, kayak ini, dikalungin itu bisa. Semuanya itu bisa teman-teman. Ini juga bisa dikalungin. Kalau di Garuda ini Abalang itu yang dikalungin, kalungnya dimasukin sini teman-teman. Kalungnya dimasukin sini. Sebenarnya ini tuh dibuat di sabuk ya. Ini lubang sabuk, tapi bisa digunakan untuk kalung juga. Dimasukin sini kalungnya. Ini juga bisa. Nah, yang selanjutnya teman-teman, desain yang baru-baru aja ini teman-teman. Ini adalah Diablo. Desain Diablo ini sedikit berbeda dari desain-desain Karambit Sin Indo, terutama di bagian ringnya. Ini dia ringnya tidak seperti ini ya teman-teman, tidak seperti ini ringnya, berbeda. Tapi tetap saya ingin inovasi baru ya, karena ada filosofinya teman-teman. Karambit Diablo ini dia tetap menggunakan material baja HSS tipe S45C. Nah, dia full menggunakan, tidak ada handle ya, tidak ada saya kasih tambahan lapisan handle seperti ini. Kan ada lapisan handle mikarta ya, ini saya nggak menggunakan sama sekali, tapi saya kasih laser di sini teman-teman, kasih tulisan Diablo ya. Di sini ada tulisan Diablo, ada logo Sin Indo juga. Ini unik teman-teman, desain Karambit saya yang unik banget. Jadi menggambarkan karakter iblis. Jadi iblisnya tuh ada di sini. Kalian bisa lihat ya. Nah, gambar iblis ini tuh. Nah, ini tuh gambaran dari bentuk Karambit Diablo ini teman-teman. Kelihatan nggak? Agak buram ya, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi ini tuh tanduknya ya kan, ini janggutnya. Jadi ini tuh kepala dari ikon iblis itu, dan ini bagian dari ekornya teman-teman, sampai bilahnya ini ekor Karambit, ekor iblisnya. Makanya saya kasih nama Diablo atau iblis. Jadi harapannya saat menggunakan Karambit Diablo ini, kita mengingat perilaku iblis yang sombong ya teman-teman. Dan akhirnya iblis dikeluarkan dari surga oleh Tuhan karena tidak mau menyembah Nabi Adam. Kalau kita membawa Karambit, terutama Karambit Diablo ini, kita bisa mengingat jangan semena-mena menggunakan senjata Karambit teman-teman. Apalagi digunakan untuk tindak kejahatan, itu sangat-sangat saya tidak sarankan. Saya tekankan Karambit adalah senjata luhur Indonesia, suku Minangkabau. Kita harus hormati itu, kita harus jaga Karambit ini, kita harus kembangkan lagi Karambit ini. Jangan digunakan sebagai senjata yang tidak-tidak. Jangan digunakan sebagai senjata untuk tindak kejahatan. Hanya boleh digunakan saat genting saja kita bisa menggunakan senjata Karambit. Jadi ingatlah, Karambit Diablo ini, ingatlah iblis teman-teman, karena dia sombong saat di surga tidak mau menyembah Nabi Adam, akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Kalau kita sombong atau menuruti ego, menuruti emosi saat menggunakan Karambit, memegang Karambit, ya hasilnya seperti iblis, akan terjerumus ke dalam neraka, ke dalam penjara ya. Seperti itu. Nah teman-teman, terima kasih udah ikutin penjelasan aku, cerita aku tentang Karambit ya, dan juga desain Karambit aku, desain Karambit Sin Indo. Terima kasih. Kalau ada yang ingin dibahas, kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih juga
untuk komentarnya penonton saya yang tadi ya, itu namanya siapa saya lupa. Nanti tadi kan sudah saya tunjukkan screenshotnya ya. Terima kasih teman-teman udah ikutin video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.